Baik, di pertemuan kali ini kita membahas kajian geografi dalam bencana alam dan mitigasinya. Nah, yang bakal kita bahas yaitu penerapan geografi dalam kajian bencana dan alam mitigasinya, bahan kajian atau materi pokoknya, bencana alam dan mitigasi, analisis risiko bencana, dan perencanaan mitigasi dan manajemen bencana. Kita masuk ke bencana alam dan mitigasi. Peristiwa alam yang berpotensi menimbulkan korban jiwa, kerusakan lingkungan, dan kerugian ekonomi dikaji melalui unsur geografi seperti lokasi, penyebab, pola persebaran, dan hubungan manusia dengan lingkungan. Adapun jenis-jenis bencana alam, yang pertama yaitu ada bencana geologis seperti gempa bumi, letusan gunung api, tsunami, likuifaksi. Yang kedua ada bencana hidrometeorologis seperti banjir, longsor, kekeringan, dan badai tropis. Yang ketiga ada bencana klimatologis, yaitu gelombang panas atau perubahan iklim yang ekstrim. Yang keempat ada bencana biologis seperti wabah penyakit dan hama. Dan yang terakhir, bencana teknologi atau sosial, antroposfer, yaitu kecelakaan industri, kebakaran hutan akibat aktivitas manusia. Mitigasi bencana. Mitigasi adalah upaya mengurangi risiko bencana melalui perencanaan, pembangunan, edukasi, dan kesiapsiagaan. Dibagi menjadi dua. Yang pertama ada mitigasi struktural atau fisik, bendungan, tanggul banjir, dan jalur evakuasi. Yang kedua ada mitigasi non-struktural, seperti regulasi tata ruang, edukasi masyarakat, dan sistem peringatan dini. Yang kedua ada analisis risiko bencana. Analisis risiko bencana dilakukan melalui 3 komponen utama, yaitu yang pertama ada ancaman atau disebut hazard. Penyebab utama bencana seperti gempa besar, curah hujan yang ekstrim, patahan aktif, dan zona rawan banjir. Yang kedua ada kerentanan, biasa disebut vulnerability. Dilihat dari kerentanan fisik seperti pemukiman yang padat, pembangunan tidak tahan gempa. Yang kedua ada kerentanan sosial, seperti pendidikan rendah dan kemiskinan. Yang ketiga ada kerentanan lingkungan seperti kerusakan DAS dan drainase buruk. Yang terakhir kerentanan ekonomi, sektor informal yang rentan guncangan. Yang C ada kapasitas atau capacity, kemampuan masyarakat dan pemerintah dalam menghadapi bencana, seperti infrastruktur evakuasi, pengetahuan masyarakat, kesiapan BPBD dan relawan, sistem peringatan dini. Dan yang terakhir kita membahas perencanaan, mitigasi, dan manajemen bencana. Melibatkan beberapa, yaitu yang pertama ada tahap pra-bencana, seperti pemetaan risiko menggunakan SIH. Yang kedua, penyusunan tata ruang yang mempertimbangkan zona rawan. Yang ketiga, pendidikan kebencanaan. Yang terakhir, pembangunan sarana mitigasi. Yang kedua ada tanggap darurat, yaitu evakuasi cepat, koordinasi BPBD, TNI, Polri, dan relawan. Yang ketiga ada distribusi logistik, dan yang keempat ada penyelamatan korban. Dan yang terakhir ada pasca bencana, yaitu rehabilitasi dan rekonstruksi. Yang kedua ada pemulihan ekonomi, dan yang ketiga ada penilaian kerusakan untuk perencanaan lanjutan. Sekian presentasi kali